Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Wonder Man alias Simon Williams yang pertama kali muncul dalam komik Avengers volume 1 isu 9. Asal-usul Wonder Man berhubungan dengan kelompok penjahat Masters of Evil yang ingin menghancurkan Avengers. Masters of Evil saat itu beranggotakan Baron Zemo, Amora the Enchantress, dan Scourge the Executioner. Baron Zemo sendiri sudah menyusun suatu rencana yang membutuhkan satu orang sebagai objek eksperimen, dan orang yang dia pilih adalah Simon Williams. Simon mewarisi perusahaan pembuat persenjataan dari orang tuanya, namun kurangnya pengalaman dalam manajemen ditambah dengan persaingan yang sulit melawan perusahaan Tony Stark membuat bisnis Simon mengalami kerugian sehingga dia terpaksa melakukan penggelapan uang. Sial baginya, tindakan tersebut terbongkar. Akibatnya dia pun ditangkap polisi dan diadili. Tapi Simon tidak dipenjara karena dibebaskan oleh Amora yang menawarkannya kekayaan dan kekuatan. Karena sedang berada dalam kondisi yang terpuruk, Simon bersedia menerima tawaran tersebut. Dengan demikian, Simon pergi ke markas Baron Zemo di hutan Amazon di Amerika Selatan. Di sana Baron Zemo mengaktifkan alat yang memancarkan sinar ionik pada badan Simon. Berkat eksperimen ini, Simon memiliki tubuh yang perkasa. Dia juga diberikan suatu kostum serta nama Wonder Man oleh Baron Zemo. Dia kemudian memamerkan keperkasaannya kepada Masters of Evil. Ketika menyadari betapa hebatnya Simon, Scourge sempat mempertanyakan bagaimana cara untuk tetap mengendalikan Simon di bawah kendali mereka. Ternyata Baron Zemo sudah mempersiapkan sesuatu. Pengaruh dari teknologi tadi punya efek samping, yaitu akan membuat Simon mati dalam waktu 1 minggu. Baron Zemo akan memberi Simon obatnya tiap minggu, asalkan Simon mau patuh dan melaksanakan perintah Masters of Evil. Karena tak punya pilihan lain, Simon terpaksa menjadi budak mereka. Dengan adanya Wonder Man, Masters of Evil melaksanakan tahap berikutnya dalam rencana mereka. Masters of Evil melakukan perampokan sehingga menarik perhatian Avengers. Ketika Avengers berusaha menangkap mereka, tiba-tiba Wonder Man muncul dan ikut membantu melawan Masters of Evil. Kemudian Masters of Evil kabur, sedangkan Wonder Man mendekati Avengers. Dia bercerita bahwa dirinya diculik oleh Baron Zemo dan dijadikan kelinci percobaan, tapi akhirnya berhasil melarikan diri. Wonder Man juga meminta untuk bergabung dengan Avengers. Setelah mengetahui tentang kondisi penyakit pada tubuh Wonder Man, Avengers berusaha mencari cara untuk menemukan obatnya. Sayangnya mereka sebenarnya telah jatuh dalam muslihat Baron Zemo. Tanpa mereka ketahui, Simon menculik Wasp alias Janet Van Dyne dan membawanya ke markas Masters of Evil. Dia lalu mengirimkan pesan palsu kepada Avengers. Isi pesan tersebut memberitahu bahwa dirinya dan Wasp sudah ditawan oleh Baron Zemo. Tentu saja Avengers bergegas berangkat demi menyelamatkan mereka. Di Amerika Selatan, Masters of Evil sudah bersiap-siap menghadapi kedatangan Avengers. Jadi ketika Avengers tiba, Masters of Evil bisa mengalahkan mereka dan membuat mereka pingsan. Dengan takluknya Avengers, Baron Zemo hendak melakukan tindakan utamanya, yaitu membunuh mereka menggunakan alatnya. Untungnya ada pergolakan dalam hati Simon. Rupanya Simon menyesal telah berbuat jahat kepada Avengers, padahal para hero itu bersikap sangat baik kepadanya. Oleh karena itu, dia nekat menghancurkan alat Baron Zemo serta membebaskan Thor. Setelah itu, keadaan menjadi semakin buruk bagi para villain ketika para hero lain juga tersadar dan bisa membebaskan Wasp. Karena merasa terdesak, Baron Zemo memimpin Amora dan Scourge melarikan diri dari situ. Walaupun para hero berhasil menang, tetapi ada kesedihan di antara mereka. Efek buruk akibat eksperimen Baron Zemo dalam tubuh Simon akhirnya aktif dan kini akan membunuhnya. Sebelum Simon meninggal, Avengers membawa Simon ke laboratorium Hank Pym. Di sana Hank membuat salinan pola otak Simon karena Avengers ingin menghidupkannya lagi suatu hari nanti. Dalam komik Avengers isu 58, Ultron mencuri data pola otak Simon dan memanfaatkannya sebagai dasar untuk membentuk pikiran bagi android buatannya yaitu Vision. Sedangkan dalam komik Avengers isu 102, mayat Simon dicuri oleh kakaknya sendiri, Eric Williams alias Grim Reaper. Kemudian terungkap pula bahwa sesungguhnya Simon tidak benar-benar mati, melainkan mengalami suatu kondisi yang mirip koma. Setelah itu, dalam komik Avengers isu 151 dan 152, Grim Reaper membayar seorang dukun voodoo bernama Black Talon untuk membangkitkan Simon sebagai budak tanpa akal supaya bisa diinstruksikan untuk menghancurkan Avengers. Namun Simon tidak menjalankan tugas itu dengan baik dan justru tiba-tiba pingsan di hadapan Avengers. Selanjutnya, Simon dibawa oleh Avengers untuk diperiksa. Perlahan-lahan Simon memperoleh lagi akalnya hingga akhirnya dalam komik Avengers Annual 6, Simon mendapatkan lagi segala pikiran dan ingatan aslinya.
setelah dirinya sempat dikendalikan oleh seorang penjahat bernama Living Laser memakai benda yang disebut Servant Crown. Sejak itu Simon berjuang membasmi kejahatan bersama Avengers, kali ini tanpa motif tersembunyi. Di dalam tim Avengers, dia menjalin persahabatan yang erat dengan Beast alias Hank McCoy sang mutan serta dengan Miss Marvel alias Carol Danvers. Dia juga jatuh cinta kepada Scarlet Witch alias Wanda Maximoff. Sayangnya perasaan ini tidak terwujud menjadi hubungan sebab pada masa itu Wanda masih menikah dengan Vision. Selain menjadi anggota Avengers, Simon pernah pula tergabung dalam beberapa tim hero lain, termasuk West Coast Avengers, Force Works, Mighty Avengers, dan Uncanny Avengers. Tidak hanya beraksi sebagai superhero, Simon tertarik pula pada dunia akting. Karena itu dia sempat menjadi stuntman dan aktor di Hollywood. Wonder Man punya kekuatan fisik, kekebalan, stamina, kecepatan, refleks, dan pendengaran super. Ditambah lagi jangkauan penglihatannya juga lebih luas dibanding spektrum penglihatan manusia normal. Dia pernah menahan beban 50.000 ton, gedung 40 lantai, suatu pulau buatan, dan satu piramida. Melemparkan bis sampai ke awan, melemparkan pesawat tempur Kree, dan melintasi jarak ratusan kaki dalam satu kali lompatan. Dia bisa bertahan di tempat ekstrim seperti luar angkasa, tidak terluka ketika terkena peluru, roket, rudal, granat, arus listrik jutaan ampere, serta serangan energi yang setara dengan bom nuklir kecil. Awalnya Simon tidak bisa terbang, sehingga harus menggunakan mesin jet kecil yang dipasang pada sabuk atau punggungnya. Namun sejak komik Wonder Man issue 25, dia memperoleh kemampuan terbang. Simon pernah terbang mendorong pesawat Kree sejauh 300 km dalam waktu 12 detik saja. Selain terbang, Simon juga beberapa kali melakukan teleportasi. Karena tubuhnya mengandung energi ionik, Simon tidak butuh makan, minum, maupun bernafas. Simon juga tidak bisa merasa lelah menjadi tua, dijadikan host untuk simbiot atau dikendalikan oleh Purple Man. Simon bisa mengeluarkan serangan energi, menciptakan perisai energi, serta berganti wujud menjadi sepenuhnya berupa energi ionik. Sedangkan dalam komik Avengers issue 680, yang merupakan bagian dari cerita Avengers No Surrender dengan dibimbing oleh Beast dan Wasp alias Nadia Pym, Simon mampu mendeteksi dan menghisap berbagai jenis energi di sekitarnya. Simon pernah mengalahkan Ultron Mark 11, Red Hulk, dan Miss Marvel alias Carol Danvers. Dia juga sanggup bertarung melawan Hyperion dari Universe 712, Hercules, dan Hulk. Kalian ingin tahu tentang Red Hulk, Hyperion, atau Hercules? Kami sudah pernah membuat videonya, linknya kami cantumkan di deskripsi. Ada masa ketika energi Simon menjadi tidak stabil akibat radiasi dari ledakan senjata Kree yang disebut Negabomb. Tapi ini justru memberinya kemampuan baru, termasuk menjadi lebih kuat ketika marah, membuat ukurannya menjadi raksasa untuk melawan Goliath alias Eric Johnston, memberi kekuatan super pada orang lain, mengubah wujudnya sendiri, serta meledakkan diri lalu membuat tubuhnya menyatu lagi. Segala kemampuan tambahan ini hilang ketika energi Simon kembali normal. Selain punya berbagai kekuatan super, Simon terdidik dalam bidang teknik listrik, serta punya keahlian bela diri karena dilatih Aikido oleh Kapten Amerika. Dalam komik Force Works issue 1 ada serangan pasukan Kree terhadap tim Force Works. Salah satu tindakan Kree adalah menembakkan meriam ionik terhadap Simon dari pesawat di orbit. Akibatnya, aliran energi ionik pada tubuh Simon mengalami kelebihan beban dan bisa memicu hancurnya planet bumi. Agar bencana tersebut tidak terjadi, Simon dengan cepat melesat terbang ke angkasa menuju kapal Kree. Dia berhasil mengalahkan para Kree di situ sekaligus mematikan meriam ionik. Akan tetapi muncul bahaya lainnya. Pesawat Kree tersebut mendadak ditubruk oleh beberapa objek misterius yang muncul entah dari mana. Kejadian ini merusak sumber tenaga meriam ionik sehingga akan terjadi ledakan besar dalam waktu beberapa detik lagi. Supaya planet bumi aman dari ledakan ini, Simon harus menggerakkan pesawat itu menjauhi bumi. Dengan kekuatannya, Simon mampu melaksanakan tugas tersebut. Sayang sekali ketika pesawat itu meledak, Simon tidak sempat menyelamatkan diri. Ledakan tadi menyebabkan dia tewas. Meskipun begitu, di kemudian hari Simon muncul kembali dalam komik Avengers volume 3 issue 2-11. Scarlet Witch sedang dikurung oleh Morgan Le Fay. Wanda berupaya menggunakan kekuatannya untuk meminta pertolongan. Tak disangka dalam proses ini dia memunculkan Simon yang berwujud energi ionik. Wanda jelas terkejut dengan keanehan ini. Simon kemudian membebaskan Wanda agar Wanda bisa kabur dari penahanan Morgan Le Fay. Dalam pelarian, Simon memberikan penjelasan tentang kebangkitannya. Dulu ketika tubuhnya musnah dalam ledakan meriam ionik, arwahnya akan berpindah ke alam kematian. Akan tetapi ada sesuatu yang menahannya di alam kehidupan. Berkat sesuatu ini, jiwa Simon berada di perbatasan antara hidup dan mati.
Sampai akhirnya dia ditarik oleh kekuatan Wanda. Ketika ditanya oleh Wanda apa sesuatu yang telah menahannya, Simon tidak mau menjawab. Di tengah obrolan ini, Simon secara mengejutkan malah lenyap. Selanjutnya, Simon beberapa kali datang kembali tapi belum secara permanen. Dia menghilang setelah jangka waktu tertentu. Salah satu kemunculan ini adalah saat terjadi pertempuran antara Avengers melawan Morgan Le Fay yang berukuran raksasa. Dalam konflik ini, Wanda berharap mendapat pertolongan dari Simon. Sesuai harapannya, Simon muncul dalam wujud sangat besar dan langsung menyerang Morgan Le Fay. Ujung-ujungnya, para hero sukses mengalahkan Morgan Le Fay. Di kemudian hari, Avengers 2 kali menjalani bentrokan melawan tim Squadron Supreme dari Universe 712. Dalam kedua bentrokan tersebut, Wanda membuat Simon keluar dari energinya untuk membantu menghadapi Squadron Supreme. Kalian ingin tahu tentang Squadron Supreme? Kami sudah pernah membuat videonya. Terkait urusan Simon ini, Wanda berkonsultasi kepada Agatha Harkness, yaitu seseorang yang pernah mengajarinya dalam hal sihir. Agatha Harkness menjelaskan bahwa sesuatu yang menahan Simon di dunia manusia adalah perasaan cintanya kepada Wanda. Saking kuatnya perasaan tersebut, jiwa Simon menjadi terikat dengan kekuatan Wanda dan batal berpindah ke alam kematian. Agatha Harkness juga memberitahukan cara agar keberadaan Simon bisa menjadi permanen, yaitu Wanda harus membalas cinta tersebut. Pada masa ini, Wanda sendiri sudah tidak lagi menjadi istri Vision. Pada akhirnya, di tengah pertarungan Avengers melawan Grim Reaper, Wanda melakukan saran Agatha. Sekuat tenaga Wanda mengerahkan kekuatannya sekaligus meluapkan cintanya kepada Simon. Terungkap pula bahwa sesungguhnya sejak dulu ketika Wanda masih menjadi istri Vision, dia sudah tertarik pada Simon. Tapi Wanda selalu berusaha menghalangi rasa itu. Kini dia melepaskan segala penghalang serta membiarkan cintanya mengalir deras. Berkat perjuangan ini, kebangkitan Simon menjadi sempurna. Dia bisa memperoleh tubuh fisik lagi. Simon yang sedang telanjang langsung saja dipeluk oleh Wanda. Setelah itu mereka berdua pun menjalin hubungan. Tentu saja mereka juga tidak lupa melaksanakan aktivitas net not njot-njot. Sayangnya seiring waktu perasaan mereka mulai pudar. Dalam komik Avengers volume 3 isu 51, mereka berdua sepakat untuk berpisah. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah Simon harus berpindah ke Los Angeles untuk mengembangkan karir di Hollywood, sedangkan Wanda tetap tinggal di kota New York. Menurut para admin Marvel Universe Indonesia, jauhnya jarak membuat mereka tidak bisa sering melaksanakan aktivitas net not njot-njot, sehingga rasa cinta mereka perlahan-lahan luntur. Meskipun begitu, di kemudian hari setelah putus, ketika sedang berada berdua saja di dalam suatu kamar, mereka kembali melaksanakan aktivitas net not njot-njot. Seusai event Civil War dalam komik Mighty Avengers volume 1 isu 6, Simon berpacaran dengan Miss Marvel alias Carol Danvers. Namun hubungan ini mesti berakhir ketika Carol sudah kehilangan minat terhadap Simon. Walaupun begitu, putusnya ikatan cinta bukan berarti berhentinya interaksi fisik. Dalam komik Miss Marvel volume 2 isu 27, Carol merasa tekanan hidupnya terlalu berat. Demi meringankan beban itu, dia mengajak Simon untuk melaksanakan aktivitas net not njot-njot. Simon awalnya menolak tapi ujung-ujungnya bersedia melakukannya. Dalam komik New Avengers Annual dan Avengers Annual 2011, aliran energi ionik di dalam tubuh Simon menjadi tidak stabil. Ini membuat mentalnya terganggu. Dia justru ingin menghancur leburkan Avengers. Menurutnya, Avengers telah menyebabkan terjadinya banyak bencana mengerikan, termasuk munculnya Ultron, kegilaan Scarlet Witch, konflik antar superhero, amukan Hulk, dan bangkitnya kekuasaan Norman Osborn. Karena itu, Simon mengumpulkan beberapa tokoh lain untuk bersama-sama menggempur Avengers Mansion. Tim ini disebut Revengers. Selain Simon, para anggota lainnya adalah D-Man, Atlas, Anti-Venom, Virtue, Goliath, Devil Slayer, Captain Ultra, dan Century. Kalian ingin tahu tentang Anti-Venom? Kami sudah pernah membuat videonya. Mereka bergabung ke dalam Revengers dengan alasan yang beragam. Captain Ultra alias Griffin Gogol marah sebab tidak pernah bisa menjadi anggota Avengers, padahal dia merasa punya banyak kekuatan super. Hal serupa juga menjadi alasan Atlas alias Eric Johnston yang dahulu ditolak oleh Avengers. Century adalah alien yang merasa bersalah pada Simon, jadi dia membantu Simon sebagai upaya menebus kesalahan tersebut. Anti-Venom alias Eddie Brock setuju dengan pemikiran Simon bahwa Avengers telah gagal. D-Man alias Dennis Murphy mengaku bertindak atas perintah makhluk kosmik. Devil Slayer alias Eric Payne menganggap sekarang memang sudah waktunya Avengers ditaklukkan. Goliath alias Tom Foster menyimpan dendam atas kematian pamannya, Bill Foster, pada event Civil War. Sedangkan Virtue alias Ethan Edwards merupakan seorang Skrull. Dia ingin memberikan pembalasan atas kekalahan bangsa Skrull pada event Secret Invasion.
Kalian ingin tahu tentang Civil War atau Secret Invasion? Kami sudah pernah membuat videonya. Serbuan Revengers menyebabkan kerusakan parah pada Avengers Mansion, serta membuat para anggota New Avengers terluka. Sebagai respon atas kejadian ini, Avengers melancarkan serangan balasan sampai berhasil mengalahkan Revengers serta menangkap Simon. Walaupun ujung-ujungnya Simon melarikan diri dengan cara teleportasi. Di kemudian hari, dalam komik Avengers volume 4 isu 31-34, kondisi mental Simon sudah kembali normal. Dia sangat menyesali perbuatannya, maka dia pun menemui Kapten Amerika untuk meminta maaf. Simon bertekad menebus dosanya agar menjadi layak lagi untuk diterima kembali ke dalam tim Avengers. Pada akhirnya, dia melakukan penebusan itu ketika ikut membantu Avengers menyelamatkan Janet Van Dyne yang sedang terjebak di dimensi Microverse. Itulah pembahasan tentang Wonder Man. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram @minye. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.